Gugatan class action warga Kelurahan Pojok masih berlanjut dan hari ini Rabu 17 Juni 2026 sudah memasuki sidang ke-15 dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak tergugat dan turut tergugat. 3 saksi yang dihadirkan kesemuanya merupakan ASN yang bertugas di BLHKP Kota Kediri. Kuasa hukum tergugat Agus Manfaluki, SH, MH menyampaikan keterangannya seputar kompensasi dari pemerintah Kota Kediri yang diterima oleh warga Pojok terdampak TPA. Sedangkan mengenai rencana pembangunan TPA 4 pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah Kota Kediri. Kegiatan PNS relokasi untuk tentunya akan ingin tahu bagaimana keadaan di TPA sana dan bagaimana keadaan rumah di sana dulu barangkali sesuai dengan yang disampaikan oleh para pihak. Jadi begini, terkait dengan masalah kompensasi kan masalah itu kan dari kami kan terkait dengan masalah anggaran yang itu juga kaitannya dengan kajian teknis sehingga nanti tentang pemeriksaan dan sebagainya tidak bisa segera nanti dinaikkan jadi semuanya melalui kajian, tapi yang pasti mulai tahun 2024, 2025, 2026 ini kan sudah ada kenaikan sampai yang terakhir di satu kan sudah di angka 1,850. Itu dengan tidak ada pelibatan masyarakat dari letak penempatan sampah ini gimana? Jadi kan kalau masalah kompensasi kan kaitannya dengan besaran dan zona ya, zona 1, 2, dan 3. Nah tetapi kalau terkait dengan masalah lokasi itu kan sudah disampaikan tadi memang ada rencana untuk pembangunan TPA 4. Visi kedepannya juga sudah ada rencana untuk membuat TPST untuk metodenya atau teknisnya nanti ada beberapa yang direncanakan, tapi nanti kan juga tidak tahu apakah nanti mana yang dipakai, semuanya kan tergantung dari anggaran. Tapi pelibatan masyarakat nanti ada nggak di TPA 4 ini? Maksudnya ya harus dikumpulkan, setuju nggak ada pengembangan lokasi TPA ini? Ya kalau terkait itu terkait masalah kebijakan dari DHKA dan wali kota ya. Kita harapkan. Sementara itu, warga penggugat melalui Ketua Kelompok Supriyo lebih menyoroti keterangan 3 saksi yang dinilai kurang akurat dengan fakta yang ada. Pihaknya akan terus mengejar legal keberadaan TPA saat ini, juga mengenai rencana pembangunan TPA 4, hingga kebenaran terungkap seterang-terangnya. Yang outputnya keadilan bagi yang manusiawi bagi warga terdampak TPA Klothok. Tadi kembali di dalam persaksian tadi ya, tadi cukup unik juga sidang tadi, alhamdulillah mulai terkuak lah sisi-sisi, padahal tadi ya seorang kabin, seorang pimpinan teras di pengelolaan sampah dihadirkan sebagai saksi, terus tim LH segala macam, ya akhirnya alhamdulillah yang mulia cukup piawai mengorek, saya juga coba korek ya keterangan-keterangan. Ya mudah-mudahan dengan keterangan yang tumpang tindih dan keterangan-keterangan nggak masuk akal yang diberikan oleh mereka nanti kita buat kesimpulan yang cukup matang lah. Terus kedua, tadi juga sempat yang saya sampaikan tuh mimpi kan gitu. Terus Yang Mulia juga masih rencana. Kata ketika Yang Mulia, apakah rencana-rencana itu kita percaya lagi? Setelah ada 3 TPA yang menelantarkan warga ya untuk perizinan sosialisasi, padahal di dalam aturan yang terbaru juga itu kan harus ada partisipasi masyarakat, karena masyarakat yang akan mengenal dampaknya. Ketiga tadi juga penjelasan Ridi, bahkan saya lakukan eksperimen untuk kita tantang. Oke, 10 ekor ternak saya, kambing saya suruh minum air sungai itu. Kalau mati saudara tanggung jawab kan, itu nggak berani kan gitu. Oke lah, itu bagian dari kisi-kisi kita menggali. Istilahnya kalau dalam peradilan itu pada prinsipnya adalah kepiawaian menghadirkan alat bukti dan kesaksian yang baik. Kenapa? Prinsip keadilan adalah bagi mereka yang mencarinya. Tapi wong ini aja belum becus menurut saya ya. Sampah yang ada ini juga belum becus pengelolaannya sehingga menjadi gunung, bahkan menjadi, mohon maaf,
bencana kecil buat itu bencana lah buat warga kami lah, bukan. Tetapi kok mau bangun lagi 4, buat kami percaya, ya. Untuk gugatan kami memang karena baru ada 3 TPA, buktikan. Karena apa kami sampai datang ke pengadilan ini, itu kan bukti bahwa kami tidak percaya pemerintah Kota Kediri dalam mengolah sampah. Beri kami kepercayaan supaya nanti pembangunan ya rencana mereka dengan menjanjikan modern TPAS itu supaya kami percaya pembangunan TPA 4 buktikan ke kami bahwa sampah yang sudah ada TPA 1, 2, dan 3 tadi berdasarkan keterangan baku yang diberikan oleh saksi ketiga kan baru dimulai tahun 2009 dokumentasinya segala macam, berarti dari tahun 90 sampah disok begitu saja, sehingga muncullah hari ini bagi kami, bagi warga lingkungan kami bencana. Tapi sayang ini karena musim kering, jadi baunya nggak terlalu menyengat ya. Kalau pas sidang ini musim hujan, saya yakin baunya kayak apa ya juga. Tapi yang mulia nanti bisa melihat lah, ada paraf jarak, ada volume segala macam, termasuk yang terpenting adalah legal standingnya duluan masyarakat tinggal di sana atau sampah yang di sana itu. Jadi kami secara tegas saya sampaikan ke Wali Kota Kediri sebelum diselesaikan gugatan kita memenuhi rasa keadilan, sebelum TPA ini dikelola dengan baik sesuai dengan harapan kami dari TPA yang sudah ada ini, sampai bangun TPA 4 kami akan lawan. Ya, kami akan gugat, bahkan kalau perlu kami akan demonstrasi. Sedangkan mengenai mekanisme pemberian kompensasi yang diberikan dalam bentuk bansos, lebih lanjut Supriyo selaku ketua para penggugat mengaku telah memperingatkan pemerintah daerah dalam hal ini Wali Kota Kediri. Namun tak diindahkan dan pihaknya berencana akan kembali menggugat ke pengadilan. Itu kan sudah kita berikan dulu waktu kita audiensi di tahun 2025. Lupa tanggalnya, waktu itu langsung ada sekda, ada wali kota, ada kepala LH ya waktu itu ya. Kita berikan masukan bahwa saudara salah kalau menggunakan bansos. Kami seperti penyandang sosial, ya penyandang masalah sosial. Terus kedua, tadi juga saya jelaskan ke majelis, biarpun itu salah kota, tapi itu kan sesuatu yang sangat berbeda. Dan dampaknya, efeknya adalah satu, yang paling dirugikan adalah mereka yang kena dampak negatif sampah atau TPA yang di sana, tapi tidak berKTP sana, seperti anak-anak yang kos di sana, anak yang ngontrak di sana, warga yang tinggal di sana, tapi belum berKTP sana karena memang dia karena tugas atau dinas atau ikut atau mungkin istri muda di sana kan gitu kita nggak tahu. Mereka setiap hari cium bau sampah, tinggal di pojok, tapi tidak terima sepeser pun kompensasi. Karena apa? Kalau bansos kita ada jelas by name by dress. Ketika itu bukan kompensasi, ya sudah, kami seperti penyandang sosial hari ini. Makanya kita pasca gugatan ini saya pastikan kami akan juga menggugat itu penggunaan kata bansos dan kompensasi itu sesuatu yang bagaimana kita akan minta fatwa pengadilan ya. Kalau bansos berarti salah total. Kenapa? Di sana desilnya mana kok nompornya sama? Apakah seluruh warga saya itu berhak terima bansos semua? Kan tidak kalau pakai bansos. Jadi kami akan meneliti terus keberadaan sampah yang ada di lingkungan kami. Intinya satu, kami sudah capek menjadi warga seolah-olah kami ini melengkap cerita saja dengan alasan kepentingan ini. Ada anggaran, ya, ada silpa ratusan miliar. Kenapa otak-otak penyelenggara pemerintahan Kota Kediri tidak pernah punya niat untuk memodernisasi TPA? Buktikan ke kami, Anda bisa dipercaya sebagai pemerintah yang baik. Terima kasih. Dari Kediri, Tim Liputan Mata Saroja melaporkan.